Bagaimana sih cara menghipnotis dalam hitungan detik? Terima kasih, dan tutup mata tidur. Jaga keseimbangan, jangan sampai terjatuh. Video kali ini saya akan mengajarkan kepada teman-teman, buat Anda yang tertarik dan ingin mendalami ilmu hipnotis, sehingga Anda nanti bisa mempraktekkan cara menghipnotis orang lain atau diri Anda sendiri dalam hitungan detik. Halo teman-teman, ya ketemu lagi dengan channel yang membahas tentang hipnosis, hipnoterapi. Nah, kali ini dokter membuat video khusus teman-teman yang ingin belajar hipnotis tetapi gagal. Dokter hanya menceritakan bagaimana teman-teman supaya bisa melakukan hipnotis, bisa belajar dan berhasil. Pertama, teman-teman harus semangat dulu ya, bahwa teman-teman harus memiliki tujuan kenapa ingin belajar hipnosis. Jangan hal yang negatif, jangan tujuannya supaya saya bisa macari si A atau macari si B gitu ya, jangan. Jadi kalau teman-teman mau belajar hipnotis, punya mindset tujuan yang baik. Pertama, menolong orang, mengobati orang ya, atau supaya saya bisa lebih mencintai anak-anak saya, atau saya bisa membuat istri saya lebih mencintai saya. Oh, oke, itu baik-baik saja. Yang penting tujuannya bagus. Yang kedua, teman-teman harus membuang tentang persepsi negatif tentang hipnosis. Bahwa hipnosis itu membuat seseorang tidak sadar, itu salah ya. Ketika teman-teman punya persepsi bahwa itu magic atau menggunakan ilmu hitam, itu juga salah. Karena ilmu hipnotis itu adalah ilmu biasa-biasa saja seperti pengetahuan yang lain yang bisa dipelajari tanpa kita harus menggunakan ilmu batin atau magic ya, atau sesuatu yang kayak diturunkan, tidak. Jadi teman-teman harus tahu dulu, positif dulu sebelum mempelajarinya ya. Ketika teman-teman mengkosongkan pikiran teman-teman, maka teman-teman lebih mudah mempelajarinya. Yang ketiga, hipnosis itu sebenarnya ilmu yang sehari-hari kita lakukan ya. Cuma kita harus pikir, kalau kita mempelajari hipnotis, kita mempermudah yang tadinya mungkin kita tidak sengaja menghipnotis orang berhari-hari, kita butuh hanya 5 menit untuk bisa mempengaruhi seseorang. Jadi teman-teman akan mempelajari apa itu gelombang pikiran, apa fungsi pikiran sadar, bawah sadar, kemudian teman-teman mempelajari teknik belajar hipnosis. Mungkin tidak cukup hanya 5 menit dokter utarakan tentang belajar hipnosis itu ya. Tetapi intinya begini, kalau teman-teman belajar dengan mindset yang benar, kemudian tetap semangat ingin belajar hipnosis, intinya hipnosis itu menjadi 5 tahap ya. Preinduksi, induksi, depending, kemudian sugesti dan terminasi. Begitu juga ketika teman sudah tahu itu, teman-teman mempelajari yang namanya gelombang pikiran. Ada gelombang beta, turun ke alfa, turun ke theta, dan akhirnya gelombang delta. Nah, gelombang hipnotis itu adalah alfa dan theta. Kemudian beberapa teknik bagaimana kita mampu membuat seseorang mengalami trance. Itu ada tekniknya dan bisa dipelajarinya. Mudah kok. Yang penting kita berpikir positif tentang ilmu hipnotis. Jika teman-teman mau tahu hipnotis, teman-teman bisa mempelajari buku hipnotis. Buku apa saja ya. Sedangkan dokter mempelajarinya melalui teknik yang ada di buku di bawah ini ya. Intinya semua buku bisa, yang penting teman-teman punya semangat. Nah, kalau teman-teman mau misalnya guru yang belajar tetapi di tempat teman-teman kok susah gitu ya mendapatkan guru hipnosis, nah teman-teman bisa join dengan gurunya dokter. Dulu guru dokter belajar di Mas Nuk Master Hipnosis, dia ada di TikTok juga, teman-teman bisa ketik ya, Mas Nuk Master Hipnosis ya. Bagus sekali itu belajar, karena beliau itu bisa memberikan pelajaran yang enak sekali ditangkap lewat online ya, lewat WA. Kalau dulu dokter lewat WA, dokter kurang lebih belajar sama beliau itu cuma 3-4 bulan. Tapi intinya di samping memakai guru online hipnosis ya, teman-teman juga harus punya semangat. Mindset teman-teman tentang hipnosis itu harus diperbaiki dulu. Artinya positif dulu, bahwa itu nggak ada sangkut pautnya dengan agama, kepercayaan, atau memakai ilmu hitam, tidak sama sekali. Oke, tetap semangat.
Karena video ini sangat bermanfaat, maka sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih buat Anda yang sudah mendaftar di kelas privat Mahir Hipnotis, ataupun buat Anda yang sudah membeli e-book kitab Mahir Hipnotis dan juga e-book lainnya. Baik teman-teman, kita akan mulai materi utamanya, yaitu cara menghipnotis dalam hitungan detik. Nah, apakah itu mungkin, Mas Nuk? Bisakah orang itu dihipnotis dalam hitungan detik? Nah, kalau Anda pernah atau sering bahkan menonton, melihat ada orang dihipnotis hanya dengan jentikan jari langsung tertidur hipnotis, Oke, tidur lelap. Oke, teman-teman. Oke. Ini proses ketika menghipnosis, Mbak. nah jawabannya kan berarti 100% bisa, teman-teman. 100% sangat bisa. Lantas pertanyaannya adalah, apakah semudah itu, Mas Nuk? Nah, gini teman-teman. Buat Anda yang pernah belajar ilmu hipnotis, tentu Anda paham istilahnya dengan anchor, ancor atau jangkar. Yang dimaksud dengan anchor, jangkar atau apapun istilahnya adalah suatu bentuk program di alam bawah sadar seseorang. Seringkali ya, ketika saya menghipnotis orang-orang yang sudah saya lakukan jangkar atau anchor ini, hanya dalam hitungan detik mereka langsung masuk kondisi trance, masuk ke alam bawah sadar. Oke, contohnya misalkan ketika saya menjentikan jari seperti ini, mereka langsung otomatis masuk kondisi trance sleep, masuk tidur hipnotis. Karena saya sudah memberikan jangkar di alam bawah sadarnya, maka bisa dilakukan proses hipnotis dalam hitungan detik. Nah, apakah jangkar atau anchor ini bisa berupa apa saja, Mas Nuk? Tentu berbagai macam jangkar bisa teman-teman gunakan. Ya, jangkar itu mirip seperti ketika kita menekan tombol saklar listrik, klik langsung nyala. Itu maksudnya ya. Maka dengan jentikan jari, atau ketika seseorang saya suruh melihat jari telunjuk saya, coba lihat saya, lihat jari telunjuk saya, dia otomatis tidur. Karena saya sudah memberikan perintah di alam bawah sadarnya, kapanpun saya menunjukkan jari seperti ini kepada dia, otomatis dia tertidur. Karena sebelumnya sudah saya lakukan proses hipnotis, teman-teman. Jadi sangat gampang sekali ya, jika Anda ingin menghipnotis orang atau diri Anda sendiri dalam hitungan detik, Anda cukup membuat yang namanya jangkar atau emosi di pikiran, menanamkan suatu bentuk simbol di pikiran bawah sadar. Simbol-simbol tersebut bisa berupa suara, bisa berupa sentuhan, bisa berupa wewangian atau penciuman, dan berbagai macam lainnya, tergantung kita membuat anchor atau jangkar di dalam pikiran alam bawah sadar. Itu ya. So, buat Anda nanti yang mau ikut di kelas pelatihan saya Mas Nuk akan mengajarkan bagaimana cara membuat jangkar di pikiran Anda, atau Anda bisa membuat jangkar di pikiran orang lain, agar sewaktu-waktu ketika Anda ingin menghipnotis orang tersebut kembali, Anda tidak perlu melakukan induksi ulang ya. Langsung Anda keluarkan jangkarnya dan orang tersebut otomatis masuk ke kondisi trance sleep. Gitu ya, teman-teman. So, ini sangat menarik ya, karena sepanjang pengalaman saya yang sudah mengajarkan ilmu hipnotis ini dan mempunyai murid dari berbagai belahan Nusantara ya, dari belahan timur Papua sampai Sumatera paling ujung Aceh, Kalimantan, dan seluruh Nusantara ini ya, murid-murid saya sudah sering saya ajarkan ketika mereka menghipnotis, berikanlah anchor atau jangkar ya, supaya memudahkan mereka ketika mau menghipnotis kembali. Itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang ingin mendalami ilmu ini ya, ilmu hipnotis ini tentu luar biasa. Mas Nuk, apakah jangkar itu harus, atau anchor ini harus melulu dibuat tidur? Tentu saja tidak, teman-teman. Ya, ini saya hanya memberikan contoh yang sering Anda lihat. Itu ya.
Ketika kita memberikan jangkar atau menanamkan program di dalam pikiran dengan simbol tertentu ini, tidak harus efeknya orang tersebut masuk kondisi trance sleep atau masuk tidur hipnotis, tidak. Ya, bisa juga dengan waking trance atau kondisi mata terbuka. Jadi orangnya tidak harus tidur, gitu ya. Tetapi sugesti kita nanti sudah masuk, begitu ya. Contoh misalkan, oke, ketemu saya lagi dengan Mas Nugroho. Kali ini saya ada di counter Tidak JSL di Kecamatan Jepon. Oke, kali ini saya akan bermain-main tentang hipnosis di sini, sekedar untuk hiburan. Oke, lihat saya ikuti perjalanan saya sekarang. Mbak, boleh saya duduk di sini? Boleh. Mbaknya jualan apa sini? Tapi apa? Apa yang biasa jual apa? Oppo ya? Oppo. Lihat terus ini ada. Mana ini ya? Bagus ya? Mbak, sudah lama kerja di sini? Lumayan. Sudah punya pacar belum? Udah. Pacarnya namanya siapa? Lupa kan? Lupa kan? Pacarnya kan? Sekarang dia saya lihat ya. Entah kenapa sekarang anehnya. Sekarang Mbak mau sama saya jadi pacar saya, ya kan? Semakin menolak, dulu semakin mau. Mengerti? Ya sekarang saya tanya, mau nggak jadi pacar saya? Coba ngomong, yang keras. Mau nggak? Yakin? Yakin? Salaman dulu kalau mau. Yakin ya? Mau jadi pacar? Mau? Bilang apa? I love you, yang keras, coba yang keras. I love you kan? Oke. kapanpun kamu melihat cincin saya, itu yang memberikan jangkar ke orang ya, ke orang tersebut. Kapanpun kamu melihat cincin saya seperti ini, maka otomatis kamu menuruti semua perkataan saya. Itu contohnya. Jadi tanpa harus dibuat tidur, orang bisa diprogram pikiran alam bawah sadarnya supaya masuk kondisi trance. Itu ya. Tentu ini sangat luar biasa bermanfaat buat teman-teman yang ingin menghipnotis orang lain, entah itu untuk hipnoterapi atau untuk kepentingan-kepentingan lainnya, atau Anda memerlukan kemampuan ini untuk menghipnotis diri Anda sendiri, istilahnya self hypnosis, dengan sangat cepat untuk memprogram diri Anda agar teman-teman bisa memprogram sesuatu yang Anda mau, yang Anda inginkan di dalam diri Anda. Contoh misalkan mengubah kebiasaan Anda atau menanamkan program-program baru yang awalnya Anda adalah orang yang tidak percaya diri, maka dengan memprogram ulang di pikiran Anda melalui proses anchoring, jangkar tadi, mempercepat Anda masuk kondisi trance, masuk alam bawah sadar, dan selanjutnya teman-teman langsung bisa memprogram sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Oke, dipahami ya. Mas Nur, saya belum paham nih maksudnya Mas Nur seperti apa. Oke, sabar. Ya, karena Anda adalah orang yang belum pernah belajar atau Anda para pemula, tentu untuk memahami apa yang saya sampaikan Anda wajib belajar ilmu hipnotis. Tapi buat teman-teman yang sudah belajar, otomatis mereka mengerti, mereka paham apa yang saya katakan. Kemudian saya akan menyambung lagi. Kemarin ada yang bertanya, Mas Nur, kalau ikut kelas pelatihan itu kok mahal ya? Sebenarnya memang hipnotis itu dimanapun, di belahan dunia manapun, bukan untuk orang yang mendang-mending ya. Artinya mereka itu golongan atau kaum mendang-mending ya, karena mereka harus mengeluarkan biaya untuk belajar ya, dan itu wajar, normal untuk ilmu yang sehebat ini. Anda jika mempunyai anak yang masih PAUD, masih kecil saja, Anda tetap membayar untuk menitipkan anak Anda, padahal itu masih PAUD ya, nggak tahu apa-apa, belum tahu ya, masih anak-anak sekali, bocil sekali, itu pun Anda membayar ya. Apalagi Anda ingin mendapatkan ilmu yang sedemikian hebat ya. Kalau Anda mau gratisan ya ada yang salah dengan cara pikir otak Anda. Berarti ya Anda termasuk kaum mendang-mending tadi, pengen tapi nggak punya kemampuan, ya sudah, nikmati saja. Kita tuh bagi orang yang memiliki kesadaran tinggi, tentu mereka paham dan memutuskan untuk belajar ini dengan sangat cepat, sangat mudah, sebab mereka sadar ilmu inilah yang mereka butuhkan. Oke?
Kesimpulannya adalah Anda bisa melakukan proses hipnotis dalam hitungan detik jika Anda bisa membuat jangkar emosi atau anchor, baik itu secara tidur ya atau tanpa tidur. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Saya tunggu di kelas pelatihan saya. Buat Anda yang mau membeli e-booknya, silahkan nomor WA saya berikan di kolom video ini atau informasi kelas pelatihannya. See you next time, bye-bye. Salam hipnosa.